Oke, shalom teman-teman. Ini adalah perdana saya bicara di sini ya. Dan saya tahu juga ini adalah tempat untuk saya belajar. Kalau berbicara tentang untuk mau berbicara yang jago berbicara, kalau istilah yang jago berbicara di sini ada Kalius, ada Kak Michael, Kak Monik, dan tentunya Kak Erik dan teman-teman yang lainnya. Tetapi saya berterima kasih karena ini saya diberikan kepercayaan untuk bicara di home ini. Di sini sebelum saya masuk di dalam tema yang sudah saya berikan, di sini saya mau beri kesaksian sedikit ya. Jujur pada waktu saya pertama-tama, saya tahu di sini bukan GSKI semua, tapi saya mau berbagi kisah saya. Sebelum pada waktu pertama-tama saya ambil keputusan untuk masuk di GSKI, bergabung dengan teman-teman yang waktu di dalam gereja itu, saya waktu itu saya berpikir, sebagai manusia ya, ketika kalau sudah masuk di dalam komunitas GSKI, pasti kita itu akan mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi. Jadi pasti akan lebih luar biasa lagi, karena itu pasti akan mendukung kerohanian kita dan pasti itu akan lebih luar biasa. Tetapi ternyata apa yang saya pikirkan tuh, yang terjadi bukan seperti apa yang saya pikirkan dan tidak seperti yang saya harapkan. Justru itu berlawanan begitu. Ketika saya masuk di dalam komunitas itu, saya melihat, saya mulai melihat gimana ya, ini kayaknya beda nih. Soalnya kalau yang pengajaran yang diajarkan oleh Pak Eras tidak seperti ini. Ini memang ini bertentangan, benar-benar bertentangan. Tapi jujur ya, yang namanya setiap manusia itu memiliki kelemahan masing-masing dan setiap kita itu memiliki proses yang berbeda-beda. Jujur pada waktu ketika saya ada dalam situasi seperti ini, saya juga saya sempat berpikir, saya pikir kalau kita sudah ada di dalam komunitas GSKI itu sudah sefrekuensi, jadi langsung pokoknya saling mendukung satu sama dengan yang lain untuk berjalan beriringan untuk menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tapi saya bersyukurnya itu begini, segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi itu tidak kebetulan. Jadi ketika Tuhan itu mengizinkan apapun itu ketika dia terjadi dalam hidup kita, tujuannya itu adalah supaya itu kita belajar. Supaya kita belajar, dan kita itu tidak terlalu berharap kepada siapapun selain daripada Tuhan. Bukan tidak mungkin kalau ketika kita masuk di dalam sebuah wadah atau komunitas yang benar, ketika kalau semuanya sudah langsung welcome begitu, kadang-kadang itu bisa mengalihkan perhatian kita atau fokus kita kepada Tuhan. Jadi ada kalanya memang ada sesuatu hal-hal yang menurut pandangan atau logika kita ini kayaknya ini tidak benar, tapi juga kadang-kadang itu juga Tuhan izinkan terjadi supaya kita itu hanya benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi teman-teman, hari ini saya memberikan tema di mana supaya kita itu menjaga fokus kita, supaya jangan sampai kita itu kehilangan fokus. Kenapa saya itu memberikan tema itu? Karena memang kalau kita melihat ya akhir-akhir ini, banyak orang itu memang ada di dalam gereja, bahkan banyak orang itu terjun di dalam dunia pelayanan, banyak orang. Tetapi banyak yang kehilangan fokus. Fokusnya itu bukan kepada Tuhan. Dan itu masalah, tetapi banyak orang itu tidak mempersoalkan hal itu. Dan saya takut kalau hal itu pun juga terjadi dengan kita yang ada di home ini. Jadi apapun itu ya, yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya itu bertujuan harus untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau
di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, fokusnya kalau kita sudah fokus kita kalau sudah meleset, kita memiliki agenda-agenda tertentu di dalam apa yang kita kerjakan, sekalipun itu pelayanan, dalam bentuk pelayanan, kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Tetapi kalau di dalamnya itu kita itu memiliki agenda, memiliki motif-motif tertentu, maka yang jelas fokusnya sudah pasti meleset. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Dan kita tahu bahwa patokan atau dasar yang paling benar itu adalah pribadinya Kristus. Jadi Tuhan mau kita itu harus benar-benar belajar pada pribadi Kristus itu. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan Kristus, seperti yang biasa Pak Eras ajarkan ya, bukan hanya sekedar kita mengajarkan tentang kehidupan Kristus, mengajarkan tentang doktrin Allah dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya kita itu benar-benar mengenakan kehidupan pribadi Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat akhir-akhir ini ya, memang beberapa hari lalu saya sempat berbicara dengan saya punya teman-teman, saya sempat berbicara begini. Kalau dunia sekarang ini itu tidak kekurangan pengajar. Dunia saat ini tidak kekurangan orang yang hebat berbicara tentang Tuhan. Tidak kekurangan. Justru semakin banyak. Tetapi dunia saat ini krisis orang yang benar-benar serius takut akan Tuhan. Maka saya mengajak kita yang ada di home ini, mari kita itu harus benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh serius takut akan Tuhan. Ini paling penting. Karena banyak orang itu mengabaikan hal ini. Karena ketika kalau kita hanya berbicara tentang Tuhan, memang tidak salah ya ketika kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, itu tidak salah. Tetapi masalahnya itu kalau hanya sekedar menjadi pengetahuan semata dan kita tidak memiliki gairah spirit yang daripada Tuhan, itu masalah. Saya beberapa hari yang lalu sebelum saya punya gembala Pak Joni Kilapon, sebelum dia pergi ke Turki, itu saya sempat berbincang-bincang dengan dia. Kalau banyak orang sekarang ini benar-benar merindukan Pak Eras karena memang Pak Eras kan dalam keadaan kondisinya seperti itu. Dan ada banyak jemaat yang benar-benar mereka punya ketergantungan itu kepada Bapak Eras. Dan di situ saya juga sempat berbicara, memang itu pun kita tidak bisa persalahkan karena memang kualitas atau tingkat pertumbuhan kerohaniannya mereka juga masih seperti itu. Jadi kalau kita melihat contoh kalau kami yang di Kupang berbeda dengan teman-teman yang di Jakarta atau di kota-kota besar berbeda ya. Apalagi kalau contoh di Jakarta di kota-kota besar, di situ pasti kita melihat bahwa di situ itu ada orang hebat di situ. Jadi kalau hanya sekedar memiliki pengetahuan tentang Tuhan, saya tahu bahwa di kota-kota besar itu pasti banyak orang. Tetapi kenapa banyak orang itu justru semakin merindukan Bapak Eras? Waktu itu saya sempat berbicara begini. Memang banyak orang itu memiliki banyak pengetahuan tentang Tuhan, tapi masalahnya mereka tidak memiliki spirit yang benar-benar dari Tuhan. Karena kalau kita melihat sekarang itu orang haus itu benar, karena gimana ya? Orang itu benar-benar membutuhkan spirit yang benar-benar ketika seorang pembicara, dia berbicara itu harus benar-benar dia memiliki spirit dari Tuhan, dan ketika dia berbicara kepada orang itu harus benar-benar spirit yang dari Tuhan itu dia transfer. Supaya itu orang itu benar-benar dia punya kehausan akan spirit itu, dia rasa terpenuhi. Tapi kalau hanya sekedar transfer pengetahuan, maka apalagi kalau contoh di dalamnya itu orang-orang berpengetahuan semua, maka yang jelas dia akan tetap merasa tidak puas begitu. Jadi di sini teman-teman, mari kita harus benar-benar fokus kita itu seperti yang tadi lagu yang tadi Kak Frankie tadi nyanyikan ya. Kalau setiap lagu dari GSK itu kalau kita nyanyi, kalau kita benar-benar kita ayati, itu setiap lagu itu benar-benar mengarahkan kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Setiap lagu itu mengajarkan kita supaya kita itu berkemas-kemas. Pandangan kita itu harus benar-benar tertuju hanya kepada langit baru, bumi baru. Dan pandangan kita itu benar-benar tertuju hanya kepada Bapa Elohim Yahweh. Tapi kalau kita gimana ya?
Kalau kita tidak benar-benar serius, maka yang jelas dunia ini akan berusaha untuk mengalihkan fokus kita. Saya selalu berbicara begini, kalau iblis itu, dia itu tidak akan serius dengan orang yang tidak benar-benar serius dengan Tuhan. Tetapi kalau teman-teman kita, ketika kita benar-benar serius untuk benar-benar fokus kepada Tuhan, maka iblis pun akan benar-benar serius untuk mengalihkan fokus kita. Semakin kita benar-benar mau radikal untuk benar-benar fokus dengan Tuhan, iblis pun dia akan berusaha seradikal mungkin untuk benar-benar menjatuhkan kita. Apalagi kalau kita tahu bahwa iblis dia punya cara kerjanya itu benar-benar sangat cerdik ya. Jadi kalau setiap kita kalau tidak benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu ya, kok Erik sempat di sini dia sempat singgung begini. Kalau kita ini kalau tidak benar-benar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita ini bukan apa-apa dan kita ini bukan siapa-siapa. Sebab kekuatan kita itu hanya Tuhan saja. Apalagi kalau kita berusaha untuk mau terlepas dari Tuhan, maka yang jelas kita tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kita tahu bahwa iblis ini, dia itu sudah ada bermiliaran tahun sebelum kita ini ada. Dan kalau untuk cara untuk mau gimana ya, menyerongkan kita punya jalan, menyerongkan cara berpikir kita itu, dia sangat pintar sekali. Maka di sini sangat benar-benar dibutuhkan untuk kita itu benar-benar serius melekat pada Tuhan. Maka pasti kita akan berbicara tentang hubungan. Jadi teman-teman, ketika kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, maka pasti fokus kita itu pasti akan meleset. Pasti. Di sini yang saya mau coba, teman-teman yang ada di home ini, ketika saya berbicara seperti ini bukan berarti bahwa saya lebih benar dari teman-teman yang tidak. Ketika saya berbicara seperti ini, sejujurnya saya juga sedang mengajari diri saya sendiri. Dan saya itu sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Jadi, saya mengajak setiap kita yang ada di home ini. Coba kalau saya bisa bertanya, kira-kira setiap kita ini yang ada di home ini benar-benar ada memiliki jam doa khusus yang itu jam doa khusus itu ada tidak? Karena begini, apalagi contoh kalau kita berbicara, kita ada di komunitas yang benar, kita ada di wadah yang benar. Tapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang benar-benar serius dengan Tuhan, maka sebenarnya kita meleset. Apalagi kalau kita sebagai orang-orang Kristen, lalu kalau kita itu tidak memiliki gairah untuk berdoa, gairah untuk belajar firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar meleset, tapi kita itu akan terhilang. Saya sangat terberkati sekali dengan sharingnya ini Bapak Eras yang dia berbicara begini. Banyak orang saat ini memang ada di dalam gereja, bahkan ada yang menjadi aktivis gereja, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi full timer di dalam gereja. Tetapi mereka murtad di dalam gereja. Kalau di luar kan kalau sudah bilang menyangkal Yesus, kalau menyangkal Tuhan dan tidak lagi datang di gereja kan kita sudah dapat oh ini orang itu sudah murtad. Tapi masalahnya ketika seseorang kalau dia masih ada di dalam gereja, tetapi hatinya itu tidak lagi terikat dengan Tuhan. Dia tidak lagi pikirannya dia itu tidak lagi tersambung dengan Tuhan. Maka itu masalah sebenarnya. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini, di home ini, mari saya mengajak kita. Mari kita belajar dan kita harus benar-benar belajar. Memperhatikan fokus hidup kita. Fokus kita itu harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kita harus selidiki kira-kira jangan sampai fokus saya ini meleset. Kita itu harus mencurigai diri kita. Harus benar-benar taruh rasa curiga terhadap diri kita. Saya
Jujur ya, saya kadang-kadang saya berpikir, yang pantas dan layak hanya untuk dipercaya itu Tuhan saja. Karena kenapa saya berbicara begini? Diri kita ini pun kadang-kadang dia itu berlaku licik terhadap diri kita. Dia kadang-kadang meliciki kita untuk kita itu tidak boleh mempercayai Tuhan. Contoh, kalau kita ada di dalam situasi-situasi tertentu yang ada situasi-situasi tertentu yang membuat daging kita ini tidak enak, pasti diri kita itu dia pasti akan bagaimana caranya dia itu menyesatkan pikiran kita supaya kita itu berusaha kabur dari penderitaan itu. Jadi jujur dalam hidup ini yang benar-benar hanya pantas dipercaya itu adalah Tuhan. Dan kita itu harus benar-benar tundukkan hidup kita itu benar-benar tundukkan kepada Tuhan. Apalagi kalau kadang-kadang di dalam diri kita itu kadang-kadang dia itu berbicara kepada kita itu memang sesuatu hal yang memang masuk akal. Tetapi kita harus benar-benar bijak. Kira-kira memang hal ini masuk akal, tetapi kira-kira ini disetujui oleh Tuhan atau tidak. Jadi segala sesuatu yang kalau kita mau kerjakan, kita lakukan, itu memang itu memuaskan kita, membuat kita senang. Tapi kalau itu memuaskan Tuhan dan membuat Tuhan senang atau tidak. Sampai pada secara detailnya. Ketika kita mau mengutarakan sebuah kalimat, kita berpikir, kalimat yang saya mau keluarkan ini, kira-kira ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Jangan sampai saya menyampaikan kalimat ini, saya menyenangkan orang yang ada di samping saya, orang yang ada di sekitar saya menyenangkan diri saya, tetapi saya itu melukai perasaan Tuhan. Jujur ya teman-teman, apalagi kalau kita itu kalau belum benar-benar sepenuhnya takut dengan Tuhan, kita itu kadang-kadang berusaha di situasi-situasi tertentu kita itu berusaha untuk menyelamatkan perasaan kita, membungkus dengan hal-hal yang rohani, tapi yang sebenarnya kita itu berusaha untuk menyelamatkan perasaan kita dan kita mengorbankan perasaan Tuhan. Apalagi contoh kalau kita yang memiliki pergaulannya, ketika ada di komunitas-komunitas tertentu, kadang-kadang Tuhan itu tidak kelihatan, jadi kita itu kadang-kadang kita itu banyak mengabaikan perasaan Tuhan. Kita itu lebih menjaga perasaan teman-teman kita, menjaga perasaan kita lebih daripada perasaan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama ya, yang ada di home ini, saya mengajak kita sama-sama berjuang. Perjuangan kita itu tidak akan berhenti sebelum kita itu benar-benar masuk di dalam peti. Selama kita masih hidup, kita masih berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang. Apalagi kalau kita masih memiliki daging ini. Daging ini pasti banyak maunya. Dia itu banyak menuntut. Kalau kita tidak benar-benar taklukkan kepada Tuhan, ini dia akan berusaha untuk membinasakan kita. Dia itu pasti akan menuntut kita. Nah, karena dia mau supaya keinginannya itu harus dipenuhi. Jadi teman-teman, ketika kalau seseorang itu kalau sudah benar-benar menjaga fokus hidupnya dengan benar dan fokusnya itu kalau sudah benar-benar benar sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah bahwa kita itu akan benar-benar sekalipun kita itu masih ada di dunia, tetapi kita akan menghadirkan suasana surga itu ada di bumi ini. Dan itu yang Tuhan inginkan daripada setiap kita yang ada di home ini. Kita tidak boleh hanya berbicara tentang kehidupan Tuhan. Kita tidak boleh hanya menceritakan tentang suasana surgawi. Tetapi kita harus benar-benar dapat membuktikan. Kalau seperti Pak Eras dulu dia sempat berbicara ya. Kalau dulu Allah Bapa itu tidak kelihatan. Ketika Tuhan Yesus datang di bumi ini, Allah Bapa itu tidak kelihatan. Tuhan Yesus dia berbicara begini, kamu lihat di hidupku, kamu melihat Bapa. Dan Tuhan mau sebenarnya goalnya orang Kristen, goalnya kita ya. Goalnya orang Kristen yang sebenarnya itu, kita itu harus benar-benar bisa membuktikan kepada orang bahwa kamu lihat hidupku, kamu melihat kehidupan, kamu melihat Kristus. Saya tahu memang berbicara seperti ini memang mudah untuk kita membicarakan hal ini. Tapi untuk benar-benar mengenakan ini tidak mudah. Tetapi ini adalah goalnya orang Kristen sebenarnya. Kita harus benar-benar berusaha bagaimana spirit, gairah, kehidupan Kristus harus benar-benar kita bisa kenakan dalam hidup kita. Kita tidak boleh hanya bisa berbicara tentang kehidupan Tuhan.
Karena kalau hanya berbicara, banyak orang berbicara tentang itu. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita itu harus benar-benar mengaplikasikan kehidupan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin dari saya sekian dulu ya. Saya mungkin kembalikan kepada Allah. Terima kasih Kak Ramuel buat sharingnya. Berbicara tentang fokus, mungkin semua kita di sini mengalami ya Kak. Apalagi semenjak Bapak udah hampir mau 2 bulan juga tidak menyampaikan kebenaran lagi. Secara khusus kalau misalnya aku bisa sharing juga kan, ketika Pak Eras sudah mulai tidak berkhotbah lagi, eh, rasa aku pribadi kayaknya jadi sekarang itu lebih memilih-milih mengkhotbah untuk yang mau didengar gitu. Karena kita kan udah dengar Pak Eras ini udah tinggi kan dari gaya hidupnya, teladannya gitu. Tiba-tiba kita harus berhadapan dengan bukan kita mau merendahkan orang, tapi kita bisa ngerasain spiritnya begitu kan Kak. Jadi kayak aduh kok jadi ada ikut menurun juga gitu. Makanya jadi fokus kita juga dari Pak Eras gitu kan ketika Pak Eras sudah sedang istirahat, sedang masa pemulihan, jadi ada beberapa digantikan sama bapak-bapak yang lain. Jadi kayak lebih memilih gitu, nggak semua didengar karena kayak kok berbeda gitu kan. Jadi itu juga salah satu menurut aku pribadi belakangan ini kan seperti temanya tadi Kak Ramuel fokus gitu. Itu sepertinya sangat tepat gitu kan. Kita harus tetap menjaga fokus walaupun saat ini mungkin Bapak maksudnya yang kita teladani hidupnya, pengajarannya selama ini mungkin sedang istirahat gitu. Tapi jadi suatu pelajaran juga buat kita bahwa sebenarnya fokus kita bukan ke Pak Erasnya, tapi ke Tuhan gitu. Jadi seperti yang Kak Raumil tadi bilang yang perbincangannya tadi sama Pak Joni, mungkin memang kedewasaan rohaninya masih seperti itu. Tapi nggak bisa dipungkiri itu memang cukup berpengaruh ke aku pribadi itu sangat berpengaruh sih Kak. Ketika Pak Eras sudah sedang istirahat dan untuk beberapa waktu digantikan sama apa rekan-rekannya Bapak, anak-anak anak binaannya Bapak gitu. Cuman ya kembali lagi sharingnya Kak Ramu yang mengingatkan kembali gitu. Tetap fokusnya karena fokus kita itu ke Tuhan bukan ke Pak Erasnya, walaupun memang kita tetap mendoakan Pak Eras supaya kembali lagi, supaya bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa lagi lah buat kita. Terima kasih buat sharingnya ya Kak Ramuel. Nah, sembari aku juga mau bertanya nih, Kak Ramuel setelah, tadi kan ada sharing sama Pak Joni kan, uh, Kak Ramuel sendiri nih, gimana setelah mungkin kan kalau misalnya Kak Ramuel kan belakangan ini kalau misalnya mau fokus ke Pak Eras bisa digantikan sama Pak Joni. Tapi sebenarnya Pak Joni pun sudah bolak-balik harus ke Jakarta, ke Surabaya, jadi nggak tetap stay di Kupang lagi kan Kak. Pasti di Kupang mungkin waktunya sudah ini. Gimana Kak Ramuel, apakah fokusnya masih tetap atau mungkin semakin meningkat atau mungkin justru ada mengalami penurunan setelah beberapa waktu ini kita menghadapi lah keadaan khususnya untuk kita apa yang pengikut Pak Eras gitu. Ada mengalami penurunan fokus kah tetap atau lebih meningkat? Jujur ya Kak, kalau di sini ini apalagi kalau bukan bukan juga mengkultuskan kan punya gembala juga ya. Tapi kalau kalau berbicara Pak Joni kan di sini kan dia juga orang yang benar-benar radikal, orang yang orang yang benar-benar serius ya Tuhan. Jadi dia itu benar-benar melatih kami untuk benar-benar menjadi kopassusnya Tuhan. Jadi tidak boleh terlalu bergantung. Jadi pada waktu sebelum kan sekarang kan memang dia sudah berbagi pelayanan juga di Surabaya dan di ini dan bukan ya, kadang-kadang di MAG juga. Jadi memang di situ dia berbicara bahwa kalian itu sebenarnya sudah harus dewasa dan kalian itu harus benar-benar sudah memiliki mental untuk bisa benar-benar bisa ini ya bisa bertemu ini secara pribadi dengan Tuhan. Jadi memang kayak di sini memang komunitas kecil, tetapi memang kalau Bapak itu benar-benar mendidik kami untuk benar-benar radikal dengan Tuhan.
Jadi tapi seperti yang tadi kakak juga kakak tadi ada sempat singgung, memang tapi kan setiap yang ada di dalam komunitas itu punya tingkat pertumbuhannya berbeda-beda. Jadi mungkin memang ada yang mungkin ada orang-orang tertentu yang memang dalam tingkat pertumbuhannya masih sedemikian, masih ada rasa ketergantungan. Memang hal itu memang tidak bisa dipungkiri kan. Nah, tapi biar ya, kalau harapan saya kita yang ada di home ini benar-benar kita harus benar-benar ini. Waktu jujur ya, waktu pas Bapak R kan jatuhnya di Kupang. Pas di sini, pas waktu kami dengar Bapak R jatuh, pas dengar Bapak R jatuh itu, dengan saya dengan ini teman-teman yang lain, kami langsung ketika kami berkumpul, kami langsung ini, kami ada sharing ini. Seandainya kalau ini sampai terjadi sesuatu dengan Bapak R, itu itu berarti bahwa ya nama itu benar-benar uh, tidak bisa dipungkiri lagi, artinya bahwa memang Tuhan itu sudah mau datang. Karena beliau itu kalau kita bukan juga terlalu mengkultuskan Pak Eras, tetapi ya kenyataannya memang hanya dia yang orang-orang yang benar-benar menyuarakan suara kebenaran itu. Apa bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia ini yang benar-benar menyuarakan suara kebenaran hanya Bapak Eras. Tapi jadi kalau seandainya kalau benar-benar itu waktu itu kami sempat singgung, seandainya kalau ini sampai kalau benar-benar Bapak Eras pulang, berarti kita itu harus benar-benar lebih lagi untuk mempersiapkan diri. Karena memang tidak lama Tuhan itu sudah mau datang. Sudah. Mungkin begitu, Kak. Sampai gitu ya, Kak. Oke, terima kasih banyak buat sharingnya ya, Kak Romel. Oke, teman-teman ada yang mau sharing, dipersilakan gimana fokus teman-teman. Apalagi mungkin kalau bisa kita bahas lebih spesifik lagi ya, semenjak Bapak Eras mulai dirawat, fokus teman-teman ini seperti apa gitu? Apakah sama mungkin ya sepertinya ada penurunan, mungkin jadi kayak kurang fokus atau mungkin semakin lebih meningkatkan fokusnya karena memang kan kita tetap ingat kata-kata Pak Eras gitu, kita mau mencari Tuhan juga. Ya, ada yang mau sharing tentang pengalamannya, dipersilakan. Halo Kak Kris. Kak Kris boleh open cam Kak? Nah, yuk ada yang mau di-sharing kan Kak? Nggak ada, aman ya Kak? Oke, teman-teman, kamu nih Kak, ada yang mau di-sharing kan? Boleh Kak? Gimana sesuai dengan tema kita, pengalaman kamu nih pas tetap fokus Iya, atau mungkin ada juga perubahan gitu. iya aku juga eh, baru ini ya, tadi kan aku sambil gitu, tadi baru tiba jadi fokus dengarnya tadi pas yang akhir-akhir aja sih. Cuman yang aku tangkap dari Karamuel bener banget sih, memang harus jaga fokus dan yang paling apa tuh ya jaga hubungan dengan Tuhan gitu. Kalau aku sekarang sih ya sebenarnya ada jam doa. Itu biasanya aku jam doa itu malam, kadang jam 9 jam 10. Tapi karena akhir-akhir ini lagi benar-benar sibuk, pulangnya itu kadang memang kadang malam gitu ya. Pulangnya kadang jam 9 jam 10. Jadi ya doanya kadang malam udah enggak, bangunnya lagi langsung mandi lagi kan. Paling cuma doa bentar terus mandi. Jadi gimana tuh Kak? Kalau misalkan karena kesibukan gitu, eh ibaratnya kayak pekerjaannya yang tidak bisa dihindari dan kayak udah malam gitu kadang udah bener-bener capek sisa bisa terkapar di tempat tidur besoknya lagi bangun langsung karena harus kerja jadi mandi lagi gitu ya itu gimana ya Kak cara mensiasatinya gitu kalau kalau lagi bener-bener sibuk gitu sih Kak. Kalau menurut saya, Kak,
Kalau yang penting hal itu kan bukan istilah kita sengajakan, kita buat-buat. Tapi kalau memang kenyataan keadaannya seperti itu, tapi yang namanya kita itu pasti sesibuk apapun pasti kita akan memiliki waktu luang, itu pasti ada. Jadi ketika ada waktu itu harus benar-benar kita gunakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Memang kalau ada orang-orang tertentu ya, apalagi contoh kalau contoh tidak biasa berdoa, tidak biasa membangun hubungan dengan Tuhan, untuk memulai itu memang tidak mudah sekali. Beda dengan yang ini, kalau yang punya yang bertabrakan dengan pekerjaan. Tetapi memang ada, kalau kita melihat itu memang apalagi kalau orang tuh memang pada umumnya itu memang kalau untuk mau berbicara berdoa ini, apalagi pas mau berdoa, kalau untuk mau melakukan kegiatan yang lain itu bersemangat, tapi kalau sudah berbicara tentang doa, kita kadang-kadang gimana ya, baru berdoa 2-3 menit begini sudah pokoknya itu tidak tahu apa yang mau dibicarakan lagi. Jadi yang menjadi tragisnya itu begini, kita itu terlalu punya banyak waktu, atau kita itu bersemangat ketika kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi pada waktu kalau kita itu berbicara dengan Tuhan, kita tidak memiliki gairah, maka itu berbahaya sebenarnya. Yang penting kita itu harus benar-benar gimana, membangkitkan gairah kita. Jadi kalau untuk berjumpa dengan Tuhan itu harus benar-benar sesuatu yang menggairahkan. Kalau berjumpa dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan, maka itu juga masalah sebenarnya. Tapi kalau beda dengan Kamonik, kalau Kamonik memang ada pekerjaan, tapi yang seperti yang tadi Beta bilang, orang Kupang jadi pakai kata Beta. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau sesibuk-sibuknya kita, pasti kita itu memiliki waktu luang, pasti memiliki waktu. Jadi ketika punya waktu itu harus benar-benar kita pergunakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin itu Kak. Iya, makasih Kak Romuel. Oke, siap. Terima kasih Kak Monika. Mungkin pengalamannya Kak Monika juga di antara kita mengalami ya. Apalagi kalau misalnya kita berada di kesibukan, lagi ada di situasi yang memang benar-benar sangat sibuk, sampai kayak kita tuh mau berdoa juga, aduh, kayak kita tuh ada apa ya, negosiasi sama Tuhan. Tuhan ngerti kan, aku juga lagi sibuk, itu udah benar-benar lelah. Nanti juga kalau aku berdoa juga yang ada aminnya besok pagi gitu, masih sering kayak gitu kan gitu. Tapi ya kembali lagi tadi Kak Ramil bilang juga, dalam satu hari itu tidak mungkin tidak ada waktu minimal 30 menit. Ya minimal pada waktu kita istirahat kan biasa ada kan untuk makan. Setelah makan pasti ada waktu. Sebenarnya ada kita aja mungkin yang seperti Kak Ramil bilang tadi ya, ketika mau berjumpa dengan Tuhan itu mungkin gairahnya belum seperti yang Tuhan mau lah gitu. Jadi mungkin itu jadi teguran juga ya kepada saya pribadi juga, apalagi kalau udah mulai sibuk, bisa terkadang nanti jadi negosiasi, doanya tunggu dulu ya Tuhan gitu. Padahal harusnya nggak boleh kayak gitu. Seperti Pak Joni juga sering bilang kan, Pak, di ibadah di Surabaya mungkin ya, Pak Joni bilang, saya bisa membatalkan pertemuan dengan siapapun, tapi saya tidak bisa membatalkan pertemuan dengan Tuhan. Itu pas Bapak khotbah di GSKI Surabaya itu benar-benar saya ingat sekali Bapak bilang kayak gitu. Pertemuan dengan orang lain dengan siapapun boleh batal, tapi pertemuan dengan Tuhan tidak boleh batal. Terima kasih buat pertanyaannya Kak Monika dan sharingnya juga, jadi bisa menguatkan kita juga untuk lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi lah untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang mau sharing lagi teman-teman? Nih Kak Liu sudah buka kamera ini. Kalau udah buka kamera berarti tandanya mau ngomong. Silakan Kak. Yang dulu lah, yang lain lah. Saya buka kamera kan hormati yang lain lah, buka kamera. Dari tadi sambil makan, jadi nggak enak. Kita baru pulang kerja. Yuk yang lain dulu. Ya, ada lagi yang mau sharing? Halo Kak Wina.
Halo semua, halo. Silakan Kak. Saya berbagi, kalau saya berbagi masalah doa ya. Kalau masalah doa itu di Hong Kong, Macau, Taiwan itu menggebu-gebu sekali. Karena kalau siang, walaupun kita itu sesibuk apapun itu mencari kesempatan untuk berdoa. Itu kadang itu 1 jam, saling berbagi firman, saling belajar. Nah, kalau malam juga belajar doa lagi untuk doa menyerahkan diri seharian ini kita itu kadang itu masih berberes gitu ya. Kadang itu kan kita ada pelanggaran-pelanggaran walaupun kita itu berusaha hidup kudus, itu kadang itu masih ada perkataan atau mata atau telinga atau jari kita itu kadang itu otomatis bersalah. Jadi berberes. Itu makanya setiap saya di sini ini kurang 15 menit saya juga undur lagi karena di sana ada doa. Jadi saya sebagai tim inti harus hadir gitu. Kalau masalah doa ya. Terus kalau masalah Bapak Eras, kita juga di sini kan online. Belum ada gereja. Di Hong Kong belum ada gereja. Adanya home. Nah, seperti itu. Memang kami khususnya saya pribadi itu juga milih-milih seperti adik tadi adik siapa itu ya. Saya milih-milih karena saya itu bertumbuhnya dengan Bapak Eras. Walaupun saya bergereja di Hong Kong, itu seperti makanannya itu lembek, belum bisa makanan keras gitu. Jadi melihat mereka itu seperti kecewa. Kok gini ya, kok gini Kak? Dibanding-bandingkan dengan Bapak Eras gitu. Jadi waktu Bapak Eras mendengar seperti itu, eh, internetnya itu saya mencari. Dulunya Bapak Eras dari Mall Arta Gading sampai dimanapun itu saya ikutin. Nah, setelah kan nggak ada, jadinya milih siapa? Ya sebenarnya putus tuh karena di Hong Kong ya. Jadi mohon maklum. Jadi Kak Wina tuh di Hong Kong sinyalnya pasti tiba-tiba plok gitu hilang. Ya diganti Kartini dong, Kartini. Buka suara dong, udah lama nih gak dengar Kartini ngomong nih. Gimana kabarnya? Halo teman-teman, malam. Kalau ini ya, kalau sharing soal Pak Eras, memang benar kita semua pasti kurasa pasti kehilangan gitu ya. Kan biasa Pak Eras tuh khotbahnya banyak, 1 minggu tuh banyak banyak yang didengar gitu kan. Tapi sekarang memang khotbah semakin berkurang karena Pak Eras sakit, nggak segencat Pak Eras gitu kan. Walau pendeta-pendeta lain yang khotbah juga masih lebih sedikit sekarang korbannya. Cuman aku sih pribadi berusaha untuk tidak memilih gitu karena kalau aku nggak mengisi hidup setiap hari dengan memang dengar firmannya sekarang YouTube-nya lebih kurang karena kan memang nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi tetap harus usaha sehari itu bisa mendengar paling enggak gitu kan supaya tetap terjaga gitu, terpantau dirinya gitu supaya nggak lost bener-bener lost kontak gitu dengan Tuhan gitu maksudnya. Jadi setidak-tidaknya harus ada firman yang masuk, harus ada khotbah yang didengar gitu. Kalau masalah doa, aku sih sekarang nih berusaha paling nggak nyediain waktu 1/2 jam. Walau aku nggak punya komunitas kayak teman-teman gitu banyak kan, banyak pekerjaan atau apa gitu ya.
Tapi kan setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi tetap aku sediain waktu bagaimanapun harus setiap hari gitu. Walau aku nggak bisa doa lah ibarat kata gitu ya, cuma bisa nyanyi-nyanyi gitu doang, nggak tahu mau doa kayak mana ya tetap kalau benar-benar mepet, seandainya ada acara keluarga, seandainya jalan gitu atau apa, paling nggak denger lagu gitu, paling nggak sempetin, tetap sempetin kita daripada ngomong yang enggak atau lagi di kendaraan gitu kan, dengerin lagu aja gitu, paling enggak tetap memanage diri supaya tetap ada pertahanan gitu, supaya kita enggak benar-benar lost gitu untuk kesehariannya. Itu aja, makasih teman-teman. Terima kasih Kak Tini buat sharingnya. Kurang mendengarkan. Sepertinya hampir mengalami. Ini kita nih yang error. Nah, berbeda dengan yang kalau online dengan offline. Kalau offline kan paling hanya beberapa aja. Kalau yang online kita bisa dari pindah ke sana yang pasti mana bapak khotbah selalu kita ikutin. Gitu. Sekarang jadi berkurang gitu. Itu juga memang benar-benar jadi mungkin jadi apa ya permasalahan kita untuk saat ini ya gitu. Jadi kayak Tuhan tuh mensimulasi kita lah pengikutnya Bapak. Sebenarnya kalian itu ketergantungan di mana gitu. Jadi kalau misalnya nanti Pak Eras tidak ada, kalian mau gimana kerohaniannya gitu. Mungkin itu jadi tanda tanya besar lah buat kita. Jadi kalau nanti Pak Eras sudah selesai dengan tugasnya, terus kita yang di sini masih harus ketergantungan kah dengan Pak Eras. Berarti kayak apa ya? Kayak Tuhan tuh mau mengajari kita memang kita itu harus benar-benar ketergantungannya sama Tuhan, bukan sama Pak Erasnya gitu. Itu memang apa ya? Keadaan yang Pak Eras alami saat ini itu memang benar-benar memberi pelajaran lah buat kita pengikutnya Pak Eras. Kalau mungkin aku juga perhatikan kan, kalau doa pagi, kalau misalnya Pak Eras yang bawa itu bisa 6.000. Tapi kok tinggal 4.100, 4.000 sekian lah. Pada kemana ini semua orang gitu. Itu jadi apa ya pertanyaan juga sih kalau aku bisa kalau misalnya pas doa pagi ngeliat gitu. Oh, jadi 4.000 padahal kalau misalnya Pak Eras yang mau itu sampai 6.000 loh. Tuh 2.000 lagi sudah pada kemana ini gitu. Kayaknya bakalan ada penurunan tapi itu mungkin jadi apa ya pelajaran juga buat kita terkhusus buat kita yang hadir malam inilah jadi perenungan jadi benar-benar fokus kita mau kemana lah gitu kita benar-benar fokusnya mau ke Tuhan karena kan kalau mau berbicara tentang ini sebenarnya kita sendirinya nanti yang berhadapan dengan Tuhan gitu kan. Pak Eras kan selama ini hanya memang alat yang Tuhan pakai. Nanti pada akhirnya kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan gitu. Jadi kalau kita ketergantungan sama orang lain itu nggak bisa membuat kita selamat. Gitu. Ayo semangat teman-teman. Ya, ada lagi yang mau sharing? Silakan. Kak Fendi, silakan Kak. Oke, makasih Pak. Ya, saya bersyukur tadi dengar sharingnya Pak Ramuel sama teman-teman. Nah, sebelum saya berbagi, saya mau yang tadi Kak Moni bagikan itu. Saya kayak ada yang pernah juga ada teman yang mengalami hal yang sama. Terus setelah dia juga melewati itu dan tiba-tiba itu terlintas. Jadi saya mau bagikan buat Kak Monika. Memang setiap pagi waktu kita bangun, kan kita kalau dulu ya sebelum kita ikut Bapak Eras kan, ya kita bangun ya setelah itu kita cepat-cepat kerja aktivitas kita seperti pada biasanya. Tetapi saat ini kan sudah beda. Kalau kita bangun, kita pasti bicara duluan sama Tuhan, Bapa. Kalaupun kita tidak bercakap-cakap, belum doa juga kita, Bapa.
bagaimana hari ini. Pokoknya kita akan bercakap-cakap begitu. Jadi kalau kita memulai percakapan kita dengan Tuhan lewat doa ataupun sebelum kita duduk, punya waktu duduk diam di kaki Tuhan dan kita doa, sebelumnya kan kita pasti berbicara-bicara dengan Tuhan. Nah, perhatikan aktivitas waktu kita bangun di pagi hari. Setelah itu Kak Monika pas siap-siap ke kerja gitu. Kerja kan pasti diperhadapkan dengan apalagi seorang dokter kan pasti banyak pekerjaan yang dikerjakan. Nah, di dalam pekerjaan yang dikerjakan itu percakapan dengan Tuhan tidak boleh terputus. Supaya kita tuh kayak punya perasaan begini, ada yang nunggu saya. Bapak tuh lagi tunggu saya begitu. Supaya pada waktu kan itu yang akan membuat kita apa ya? Oh iya ya, kan kayak contoh kalau misalnya ada keluarga kita, ada sahabat, teman, kita sudah buat janjian, kita pikir, oh iya tadi saya buat janjian. Jadi pada waktu kita melakukan pekerjaan, memang sibuk seperti juga kita kerja di sawah atau kita kerja secara fisik itu kan juga capek. Tapi pada waktu kita kerja, kita terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Sekalipun hanya kalimat begini, ya Bapak, aduh Bapak, atau gimana ya, kayak begitu saja. Kita tuh dapat kekuatan. Kita dapat kekuatan nanti lewat pekerjaan-pekerjaan itu, Tuhan tuh kasih kita hikmat untuk kita tuh belajar. Oh tadi saya di pekerjaan ini, di jam ini, saya tuh lagi belajar ini. Nah itu yang akan membuat kita, menarik kita untuk, kita tuh kayak punya perasaan, oh ada yang menunggu saya nih. Saya harus ketemu dulu. Kadang memang jujur, kita juga pasti kita semua melewati. Kalau sudah capek, cepat-cepat mau istirahat begitu. Atau pada waktu kita sudah doa, tapi kalau masih benar-benar mengantuk, kita cepat-cepat mau akhiri doa itu. Nah, pas kita akhiri, kita tidur lagi. Itu tidur yang paling paling nikmat begitu. Itu kayak kita tidur kayak sesuatu kayak puas banget gitu. Padahal sebenarnya kita ini ya itu suatu kebiasaan yang sudah kita nikmati lama. Jadi untuk mau keluar dari situ, butuh berjuang. Saya masih ingat waktu di Warrior Night Prayer yang pernah Ko Epen bilang, ada temannya yang bilang begini, cita-cita aku tuh bisa doa pagi. Wah, waktu saya dengar itu, saya iya ya. Apalagi awal-awal kita pernah sharing kan Pak tentang apa sharingnya Bapak bilang, berdoalah sampai kamu bisa berdoa. Tahun ini tahun penuh perjuangan dalam kehidupan saya tentang doa. Kan Tuhan tuh kan kita harus buktikan dong apa yang kita sharing, apa yang kita dapatkan dan itu benar-benar tidak mudah. Tidak mudah begitu. Jadi dalam kesibukannya Kak Monika selalu bercakap-cakap. Walaupun tidak duduk tutup mata tapi ada kata seperti begini itu harus lahir dari hati kita. Bapa Elohim Yahweh atau Bapa bagaimana ya? Pokoknya itu kata tuh harus kita latih. Kita latih nanti itu beda. Kita tuh dapat kekuatan. Sekalipun kita tuh hanya ucap Bapa, hanya itu saja. Tapi ada sesuatu yang kita tuh rasa. Jadi kita tuh kayak apa ya? Cepat-cepat kayak hubungan tuh kita cepat-cepat kita jaga hubungan itu supaya tetap terkoneksi. Tapi coba kalau misalnya kita sudah, kalau saya secara pribadi ya, sudah tidak ada kata Bapak atau aduh, ya itu pasti sudah hilang. Itu koneksinya tuh sudah terputus. Sudah terputus. Kalau saya begitu. Kalau lagi kerja apa atau lagi buat apa atau apa saja, kebiasaan saya pasti lalu bilang begini, Bapak atau ya Bapak. Itu pasti itu masih bisa. Tapi kalau misalnya lagi kerja tapi sudah tidak Tuhan yang ingat, itu nanti kayak gairah untuk doa itu juga kayak beda gitu. Kayak aduh, kita mau mendapat apa rangsangannya itu juga itu butuh perjuangan lagi. Butuh perjuangan lagi. Jadi memang dalam mengerjakan hal apa saja, kita selalu arahkan hati kita. Kita terus panggil Bapa kita. Dia kan Bapa kita. Jadi kita terus Bapa. Dan Roh Kudus tuh pasti ingatkan kita.
lewat semua yang kita jumpai itu pasti kita diingatkan. Ya itu Kak Monica, itu yang saya mau bagikan. Terus yang kedua, waktu tadi teman-teman juga sharing setelah Bapak sakit, saya tiba-tiba ingat khotbahnya Bapak Joni. Bapak Joni katakan begini, ketika Bapak Eras jatuh, itu kita tuh seperti melihat seperti seorang nabi yang dia tuh berhenti berbicara di tengah-tengah kita. Waktu Bapak Joni sempat bilang begitu. Seperti seorang nabi yang tiba-tiba berhenti berbicara. Itu bagaimana perasaannya. Kita tuh setiap pagi, setiap hari Selasa, setiap hari Kamis, setiap hari Rabu, setiap hari kan kita menantikan Bapak Eras bicara buat kita. Nah, di khotbahnya Bapak Eras itu, Tuhan tuh selalu menitipkan pesannya. Pesan secara khusus buat kita tuh selalu ada. Nah, kita kan menantikan itu, tiba-tiba berhenti. Itu kan kayak, oh iya ya, kayak beda kan suasananya. Tapi waktu saya secara pribadi, saya tuh jujur saya punya perasaan takut. Aduh Tuhan, seperti yang tadi Kak Ramuel sharing, kita tuh sempat sharing begini. Ini kalau seandainya Bapak Erastus, Bapak kehendaki Bapak meninggal dunia, Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Kita harus segera cepat-cepat berlari nih, Tuhan tidak lama lagi nih. Jadi memang awal-awal tuh saya lihat, oh ini, oh lagi pimpin doa pagi ini. Kayak punya perasaan, kalau ini, kan itu sudah iramanya kita kan, setiap pagi. Kalau kita tidak ikut, nurani kita tuh menuduh kita. Kecuali kita tidak punya pulsa atau jaringannya kurang bagus, ya kita bisa tidak ikut. Tapi sesibuk-sibuk apapun itu, apalagi sudah bertahun-tahun, hampir lebih dari 3 tahun, jadi itu sudah irama kita tidak ikut doa pagi pun kayak hati kita tuh kayak tidak sejahtera, kayak nurani kita tuh menuduh. Apalagi kalau kita melihat, kalau saya tuh pernah ditegur, ini yang saya mau bagikan. Oh ini contohnya Pak Edi. Kayak punya perasaan. Nah itu tuh waktu ada satu suara tuh keras di hati saya tuh bilang begini, kamu tuh sombong. Saya bilang Tuhan, ya Tuhan. Saya jujur, saya langsung bilang Tuhan, saya jujur. Kalau Pak Edi yang doa, saya bilang, Pak Edi. Tapi kan suasana kita, saya sulit bahasakan ini buat teman-teman, tapi ini siapa ya? Kita kayak mau lihat-lihat begitu. Nah, satu kali waktu saya punya hati itu bilang, kamu tuh sombong. Terus saya kembali melihat diri saya, Tuhan, siapa saya? Kalau mau bandingkan, saya ini masih sangat jauh sekali. Barisan dari semua jiwa-jiwa di dunia ini mungkin saya paling terakhir. Kok saya bisa membanding-bandingkan dan punya perasaan kayak, kalau Bapak ini, kayak tidak nyaman begitu. Itu sebenarnya kesombongan. Waktu saya dibukakan hal itu, Tuhan ampuni saya, Bapak, ampuni saya. Nah itu terus saya latih sampai mau siapapun Tuhan menitipkan pesannya, saya mau dengar. Saya mau dengar, pasti Tuhan lagi bicara buat saya sesuai dengan proses kehidupan yang saya jumpai. Itu bertalian, saya mau dengar. Terus latih kita kayak marah dengan diri kita. Oh tidak, kamu tidak boleh begini. Ini sebuah kesombongan loh, kamu tidak boleh begini. Jadi latih akhirnya, siapapun yang pimpin, yang penting saya ikut doa begitu. Jadi memang juga tidak enak begitu, kayak punya perasaan pas lihat notifikasinya masuk. Oh iya, kayak kita tidak bicara buat orang lain sih, tapi semakin ke sini kan kita juga lihat kan bapak-bapak di MAG itu kayak semakin kayak beda ya, kita juga bisa rasa spiritnya. Jadi kita juga kayak bersyukur begitu. Jadi memang Bapak punya proses yang Bapak lewati ini memang kita tuh dibabat habis-habisan semua nih. Jadi memang ini juga tidak kebetulan, jadi kita terus punya kemandirian dalam hal spiritual. Memang tidak mudah sih, tapi kita terus berjuang bersama-sama. Jadi pasti kita bisa begitu. Terus yang paling terakhir tadi Kak Ramur sempat sharing begini. Ketika kita itu
fokusnya kita kalau kita sudah tidak fokus lagi. Itu sebuah kemelesetan. Nah, itu kita tuh bisa terhilang. Saya waktu dengar kalimat itu kayak bagaimana ya, saya bilang Tuhan benar ya. Kita kalau fokusnya kita itu kalau tidak benar-benar kita tidak jaga dengan baik, wah tidak ada jaminan kita tuh lagi terkoneksi dengan Tuhan. Jadi memang lewat komunitas ini kita bisa belajar, kita bisa dapat spirit dari semua teman-teman yang ada di dalam. Jadi kita belajar, dan saya akhir-akhir ini diingatkan kayak tidak mau memilih-milih begitu. Kalau dulu, ini begini-begini, tapi semakin ke sini, oh tidak. Saya kalau sudah bicara, dia tadi begini-begini, hati seketika itu langsung menegur, kamu sombong, tidak boleh. Pasti ada sesuatu yang Tuhan tuh titipkan buat kamu. Entah teguran, nasihat, pasti ada. Kita yang kadang tuh kayak tidak fokus untuk benar-benar memperhatikan hal itu, akhirnya kita, kenapa begini? Padahal Tuhan tuh lagi ingatin kita, Tuhan tuh lagi menasihati kita. Jadi memang kita tuh harus punya hati yang rendah sampai serendah-rendahnya. Baru bisa, kalau tidak kita tuh merasa, kayak bagaimana begitu. Karena perasaannya kita ini, kalau moodnya kita kalau tidak enak, kita tuh bisa punya motivasi yang belum tentu itu menyenangkan Tuhan begitu. Jadi memang kita berjuang bersama-sama, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita tetap konsisten, karena memang tidak kebetulan kita dikumpulkan di tempat ini. Ya, ini saja dari saya. Shalom. Luar biasa. Terima kasih Kak Feli buat sharingnya. Luar biasa. Iya sama Kak. Kalau misalnya bukan ke Pak Edi sih, cuman memang ada perasaan berbeda gitu kan. Kalau lebih ke siapa, tapi memang benar yang Kak Feli bilang. Itu terlalu sombong kita gitu kan. Itu loh yang bawa doa pagi itu yang Tuhan percayakan. Kenapa jadi kita yang ini gitu kan. Itu memang benar-benar menegur kita ya. Karena memang selama ini kita seperti yang tadi Kak Rambola udah disuguhinnya sama Bapak terus, sama kayak Kak Tini bilang tadi, kita ya udah disuguhi sama Bapak terus, jadi kayak tiba-tiba dipimpin oleh orang lain, kayak memang ada yang berbeda dan memang itu kesombongan gitu. Itu benar-benar menegur kita malam ini ya. Jadi kita nggak boleh, karena yang mau kita dengar suaranya Tuhan, bukan mau milih dari siapa ke siapa gitu. Pasti itu juga Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenarannya buat kita. Terima kasih Kak Feli sekali lagi. Oh iya Jadi ada Kak. Ya, sabar Kak. Tadi terakhir saya lupa sampaikan hal ini. Nah, ini kan momentum ini kan Tuhan yang adakan kan. Siapa yang mimpin, siapa yang memimpin. Tapi kenapa kita itu kayak, saya secara pribadi ditegur tuh begitu. Kan momentum ini kan Tuhan yang adakan. Bapak mengalami sakit ini. Terus pasti yang nunjuk itu pasti Roh Kudus yang menaruh lah. Tidak mungkin dia juga tunjuk sembarangan. Nah, momentum ini kan Tuhan yang adakan. Lalu kenapa kita yang anak-anaknya tidak pakai punya perasaan. Saya sampai ditegur, saya tuh sampai benar-benar ini Bapak ini ya. Pernah satu kali saya tidak ikut, jujur. Seumur-umur saya tuh kecuali tidak punya pulsa baru saya tidak ikut. Pasti selalu saya ikut. Tapi saya sambil kerja tapi saya tidak mau fokus. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi kita punya spiritual. Saya kan tinggal di asrama kan dengan anak-anak mahasiswa. Jadi sambil kerja sambil doa pagi. Jadi sampai satu kali waktu saya tuh punya pemikiran begini, saya mau benar-benar bagikan. Saya tuh punya pemikiran begini, oh kalau Bapak itu yang doa, jadi anak-anak juga cerita, kita juga sambil kerja, akhirnya ya tidak mau dengar begitu, tidak fokus untuk dengar. Nah itu sebenarnya punya pengaruh. Nah itu kalau 1-2 hari terus-terus begitu, ternyata bahaya buat pribadi kita. Nanti pada waktu kita lagi punya waktu duduk, kita merasa kayak suasana itu beda. Nah itu kan atmosfer yang kita ciptakan sendiri. Saya ditegur banyak loh lewat ini. Jadi aduh saya merasa aduh Tuhan ini Pak parah ini kalau begini. Jadi memang kita menghargai setiap momentum yang Tuhan adakan lewat doa pagi, ibadah-ibadah.
Jadi kita berjuang bersama-sama, ya itu saja. Kasih. Iya, terima kasih, Kak. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau sharing lagi? Berbagi pengalaman, gimana perjuangannya semenjak Bapak lagi dalam masa pemulihan, pasti jatuh bangun gitu kan. Oke, silakan, persilakan teman-teman. Kak Brian, Halo Eva, belum Kak. Boleh sharing, Kak? aduh, lampunya lagi mati nih di sini soalnya. Eh, Selamat ya Eva dan Frankie ya. Secara langsung nih saya sampaikan turut berbahagia ya Eva. Semoga tetap berlangsung sampai di kekekalan, bukan sampai maut memisahkan. Salah tuh. Ko Adit soalnya yang ngajarin itu, bukan aku. Aku juga pernah ditanya gitu sama Ko Adit. Sampai maut memisahkan atau sampai kekekalan, Brian? Waduh, iya juga ya. Benar kata Ko Adit. Eh, Terkait pertanyaan tadi ya Eva mengenai sejak Pak Eras jatuh ya, kita itu ngapain? Kalau aku tadi sangat sangat memberkati ya sharingnya teman-teman itu. Saya juga diingatkan ya. Dan terakhir tadi Kak Feli ya, itu sharingnya bagus sekali. Saya juga diingatkan mengenai kesetiaannya dalam kondisi apapun. Cuma saya berpikirnya begini teman-teman. Em, kita ambil pelajarannya di diri kita ya. Pak Eras itu kan bisa seperti itu kan karena dia berjuang ya, berjuang betul-betul berjuang. Dia berjuang untuk mencapai kesucian hidup ya, berusaha meninggalkan segala kesenangan, hobi. Dan itu kita lihat dia lakukan dalam hidupnya. Gitu ya. Dia bukan cuma sekedar bicara, sehingga kata-kata dia, um, firman yang dia sampaikan itu punya kuasa ya, kalau kita bilang kuasa. Itu punya kuasa yang besar untuk memberkati banyak orang. Nah, sebaliknya juga kalau menurut teman-teman tadi ya yang saya tangkap. Sementara kalau orang-orang yang lain yang berbicara yang mungkin tidak seperti Pak Eras, itu rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Kayak tadi ya. Ada yang kurang, kok rasanya seperti 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 bukan Pak Eras gitu. Seperti istilahnya ya, jujur saja kalau misalnya kita bahasa kasarnya seperti bukan Tuhan yang ngomong gitu ya. Buktinya kan kita tidak rindukan kan. Kalau kita rindukan ya itu kan kemanusiaan kita ya teman-teman. Mungkin kita mengidolakan Bapa dan sebagainya. Nah, coba kita bertanya ke diri kita juga ya. Bisa jadi kita juga begitu ketika kita berbicara kepada orang lain tentang kebenaran. Mungkin orang lain menganggap kita juga seperti itu. Seperti apa ini? Siapa sih yang ngomong ini? Gitu ya. Bisa jadi kan seperti itu kan? Ya, kita kita menilai orang Pak Eras kalau berbicara bagus ya. Nah, terus kita nilai juga nih perbandingan kalau misalnya bukan Pak Eras gitu ya. Nah, kalau kita bawa ke kehidupan kita ya, kita kan berbicara juga kan kepada orang kan tentang kebenaran kan, entah melalui vokal kita, melalui perkataan atau melalui sikap dan tindakan kita. Bisa jadi orang juga berpikir yang sama tentang kita kan. Nah, ini siapa sih? Ah, ini kalau cuma Brian yang ngomong, nggak usah didengarin lah. Atau mereka mendengar karena mungkin menghargai keberadaan kita saja, tapi dalam hati mereka ini cuma Brian yang ngomong, apa ini? Gitu kan? Bisa jadi juga seperti karena memang kita mungkin tidak menjaga hidup ya, tidak menjaga hidup, tidak tidak benar-benar apa ya, serius dengan kata-kata kesucian yang kita katakan itu. Kita mau suci, kita mau berkenan, kita mau apa sempurna ya, kita mau all out ya ke Tuhan. Tapi pada kenyataannya memang tidak berbunyi demikian dalam tindakan kita kan. Jadi mungkin orang juga bisa jadi menilai seperti itu. Saya merasakan saya dan kayak kali tadi bagus istilahnya Karamuel ya kalau salah tadi ya. Jadi dibilang kita harus patut mencurigai diri kita terus menerus ya. Curigai itu kata-kata yang bagus sekali menurut saya untuk evaluasi. Apakah betul-betul saya ini sudah memberkati orang-orang ya? Saya itu teman-teman punya grup ya dengan anak muda di gereja. Jadi
saya pernah menjadi pendamping mereka ya. Sampai sekarang mereka masih menganggap saya pendamping mereka walaupun saya sudah jauh ya tugas di perantauannya. Jadi saya masih tetap ada di grup itu ya. Dan kadang-kadang saya juga suka memberkati mereka dengan kesaksian-kesaksian firman yang saya peroleh gitu, tanpa membawa label GSKI ya. Saya suka membagikan apa yang saya peroleh ke mereka. Tapi saya juga menilai ya diri saya, wah, apakah yang saya sampaikan ini betul-betul juga dalam tindakan saya kan? Sehingga mereka itu benar-benar diberkati atau tidak hal ini gitu. Ini bisa mengubah atau ini hanya sekedar angin lalu Kalian dulu juga kan dari dulu begitu kalian ya kan, bisa jadi begitu. Ini kualitasnya kurang oke atau lain sebagainya. Itu bisa jadi. Saya tadi poin pertama yang saya dapat dari sharing teman-teman tadi seperti itu ya teman-teman, mengenai ketiadaan Bapak ini. Nah terus poin yang kedua, kalau saya kemarin di kampung saya ada seorang ibu juga yang meninggal karena jatuh ya teman-teman. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Jadi saya dapat infonya dari mama saya. Ketika saya telepon, mama saya bilang, kamu tahu mamanya ini? Iya, dia meninggal. Wah, kaget kan? Karena kan enggak ada angin kan, enggak sakit kan, enggak hujan tiba-tiba meninggal. Terus saya tanya, meninggalnya kenapa? Sakit atau apa? Katanya jatuh di mana di kamar mandi. Karena lambat penanganannya sudah tidak tertolong gitu ya. Waduh. Terus saya mikirkan teman-teman toh, saya jadi takut begitu. Saya pikirnya begini. Yang pertama ya, saya nanti kira-kira matinya bagaimana ya? Ya kan kita semua kan pasti mati kan teman-teman. Cuma kan cara mati kita kan nggak ada yang tahu kan cara mati kita. Kapan matinya dan bagaimana cara matinya. Ya kan? Wah saya nanti matinya bagaimana ya? Apakah saya jatuh di kamar mandi? Saya di atas tempat tidur? Di kendaraan waktu saya berkendara? Saya di rumah sakit? Atau bagaimana? Saya mati. Atau di jalan terkapar? Ya kan saya kita tidak tahu kan. Jadi saya takut teman-teman, saya takut, aduh saya takut mati, buset dah takut mati. Kan Pak Iras bilang kan kalau kamu takut mati kamu berarti tidak beres itu. Belum ada ya, kamu masih takut mati berarti kamu belum beres itu. Ya saya menyadari keberadaan saya. Nah terus saya merenungkan juga ya keberadaan Pak Eras kan. Wah Pak Eras berarti luar biasa ya dengan kejadian ini Tuhan masih menggenggam nyawanya gitu ya. Masih istilahnya begitu kan jarang yang selamat ya Bu Dokter ya Bu Monica ya. Kalau saya lihat dia biasanya pencarian itu kan jarang selamat, apalagi untuk yang usia lanjut ya. Apalagi kan Bapak itu kan katanya ada jantungnya juga. Nah itu sangat berpotensi sekali untuk selamat sebenarnya, maaf ya teman-teman, bukan mendoakan Bapak ya. Tapi Pak Eras itu justru digenggam Tuhan. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi Bapak dengan menunjukkan bahwa sekalipun dengan kondisi begini, kalau belum Tuhan izinkan ya belum. Gitu ya. Harapan kita ya. Nah, yang poin yang ketiga yang saya dapat dari hal ini dan yang terakhir adalah mengenai teladan hidup ya, teladan hidup teman-teman. Kalau misalnya, ini mungkin sudah pernah saya cerita juga, ini bahan perenungan saya secara pribadi. Kalau misalnya Tuhan Yesus datang tiba-tiba ya, hari ini misalnya contoh, dia datang di Jakarta ya, dia datang di Jakarta, ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus menyamar dan dia bukan menyamar, sorry. Dia datang, tapi dia tidak berlaku seperti yang kita kenal di Alkitab gitu. Ya, Tuhan Yesus datang nih ya di Jakarta. Terus dia tidak berlaku seperti yang kita baca di Alkitab. Itu tidak sama lah seperti Tuhan Yesus yang kita kenal. Ya. Terus dia khotbah. Kira-kira teman-teman percaya tidak? Percaya tidak bahwa dia Yesus? Terus dia bilang, saya Yesus ya. Saya Yesus yang turun dari sorga. Tapi kelakuannya dia, teman-teman, tidak seperti yang Tuhan Yesus kita kenal. Ini contoh saja, ilustrasi saya, teman-teman. Ini bahan perenungan saya. Menurut saya ya, kita mungkin tidak akan percaya. Nggak akan percaya, apalagi kita yang di GSKI ya, yang sudah, wah katam sekali ya kalau masalah Alkitab ya. Kebenaran, logos, kita makan semua kan, neraka, sorga, corpus delicti, ya kan. Segala macam kan kita makan kan di GSKI itu. Kita sudah dengar semua istilahnya. Pasti kenal kan Yesus yang di Alkitab itu seperti apa. Terus tiba-tiba datang, Tuhan Yesus betul ini. Tapi dia tidak berlaku seperti Tuhan Yesus, sudah dia khotbah. Saya
laku itu, menurut saya teman-teman juga tidak akan percaya bahwa dia Yesus, atau meragukan paling tidak. Ya, jadi ini jadi perenungan saya teman-teman ya. Kita kalau tidak benar-benar seperti Yesus ya, orang itu akan meragukan kita. Seperti Yesus saja diragukan, apalagi kalau tidak seperti Yesus. Ya. Kesimpulan saya tadi dengan khotbahnya Kak Ramuel yang Kak Ramuel sampaikan mengenai hamba-hamba Tuhan ya yang kehilangan fokus. Padahal mereka pinter-pinter ya Kak Ramuel ya. Itu memberkati saya Kak Ramuel, itu juga jadi pesan kuat bagi saya. Kalau menurut saya Kak Ramuel, mereka itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh bertemu Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga mereka keliru dalam menafsirkan Tuhan lewat hidup mereka. Pengetahuannya oke, pengetahuannya oke. Dan ini bisa terjadi juga di kehidupan kita. Jadi memang perlu hati-hati. Jadi quote banyak Kak Ramuel tadi bagus ya, tentang fokus, jaga fokus. Ketemu Tuhan. Bukan berarti pengetahuan tidak penting ya, tadi Kak Ramuel kata-katanya, tapi saya menangkapnya. Itu aja, Kak Eva, 3 poin kalau saya tadi dari sharingnya. Oke, terima kasih banyak Kak Brian. Mengingatkan kita lagi juga ya tadi. Kayak kemarin juga Bu Esta juga khotbahnya begitu ya tentang kematian, proses kematian kalau teman-teman ikutin di MAG. Bagaimana prosesnya, terus ada yang terus nanti kita meninggalnya gimana gitu. Itu kayak aku tadi Kak Brian sharing diingatkan kembali lagi sama khotbahnya Ibu Esther di minggu yang lalu. Oke, ada yang mau sharing terakhir sebelum nanti kita setelah selesai sharing nanti kita ada buat video sebentar ya teman-teman untuk video ucapan Natal nanti yang akan kita kirim ke ini melalui Kak Erika, jadi mewakili Nusantara. Oke, ada lagi yang mau sharing? Dipersilakan teman-teman. Nah, kalau nggak ada, saya tutup deh. Ya, makasih Kak Ramuel. Betul kan saya bilang Kak Ramuel, kalau bisa kan udah bisa bicarakan gitu, udah bisa khotbahkan. Emang udah bisa Kak. Jadi, yuk kita semua semangat ya. Gitu. Kita udah diajar banyak sama Peras. Waktunya sekarang kita yang mengajar teman-teman semua lewat hidup kita. Yang selalu saya bagikan ke home, jangan cuma sekedar kita mendapatkan, tapi suatu hari kita juga mesti berbagi hidup kita. Dan apa yang tadi di bagian Karamuel, selalu yang kita sharingkan dan kita ingatkan dan diingatkan dan terus diingatkan. Ya, bahwa semakin kita rajin berdoa, yang tadi Karamuel bilang tuh, semakin kita diserang iblis mati-matian gitu. Apalagi di masa sekarang nih ya, kita bisa dibilang tuh kehilangan salah satu penolong. Salah satu penolong kita kan Pak Eras. Yang biasa khotbah-khotbahnya menolong kita, membantu kita untuk tetap on track ya. Tapi dengan doa pagi, nggak ada Pak Eras, kita ngerasa kayak, mulai kendor nih. Kayak tadi deh, sama semua pasti mengalaminya. Udah mulai ngintip-ngintip, yang siapa yang pimpin doa, yang itu ngantuk, dah lah, matiin TV-nya. Nggak apa-apa, matiin TV, nggak apa-apa. Tapi doa sendiri. Ini matiin TV-nya, tarik selimut lagi. Ya itu dia. Dan itu loh pembuktian bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi sama Pak Eras, banyak orang yang sekarang mendoakan Pak Eras ya. Nggak salah ya, silakan dengan masing-masing caranya gitu. Tapi saya banyak diingatkan dan banyak mengingat untuk diri saya sendiri yang hanya bisa saya bagi di home ini ya. Saya nggak berani minta Pak Eras sembuh. Saya nggak berani. Kenapa? Saya sangat ingat apa yang Pak Eras bilang. Orang lagi digarap sama Tuhan kok diminta buru-buru sembuh atau buru-buru selesai masalahnya. Artinya apa? Kalau Tuhan mau sembuhkan, itu mudah. Itu sangat-sangat mudah. Tapi apa hak kita untuk kita ngatur-ngatur Tuhan? Jangan atur Tuhan. Justru apa? Ini masa-masa di mana kita tuh diberikan lawatan sama Tuhan. Hampir rata-rata pendeta besar di gereja-gereja lain itu pada saat akhir hidupnya tuh hilang gitu aja. Nggak ada kayak kesempatan kayak dikasih sabatikal ya bahasanya Peras ya. Dikasih sempat berhenti dulu untuk melihat bagaimana nih gerejanya setelah dia tinggalin. Peras tuh punya kebanggaan sendiri yang pasti suatu hari dia akan bagikan kepada kita apa yang dia lihat selama dia nggak khotbah. Artinya gini, sudut pandang dia dengan sudut pandang kita kan beda. Sudut pandang kita kehilangan dia, tapi sudut pandang Pak Eras mungkin dia akan melihat orang-orang yang hilang dari
dari depan matanya dia atau orang-orang yang meninggalkan dia itu membuat dia mungkin akan sadar bahwa apa? Selama ini memang manusia-manusia ini hanya mengejar sosok manusia lain dan hanya berharap ditolong aja, tapi mereka nggak mau benar-benar menolong dirinya sendiri. Dan kita di home selalu ya, siapapun pembicaranya ya kan. Bahkan, udah bukan pendeta lagi nih, cuma anggota home. Paling sharingnya itu aja. Mereka selalu merendahkan siapa yang mereka lihat. Itu mereka nggak akan sadar. Saya dikasih renungan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Baru kemarin. Ya, dari khotbah ada waktunya nih. Tadi mungkin Frankie lagi. Eva yang bilang ya, nggak dengerin Pak Eras lagi, tapi dengerin pendeta yang mana ini ya kan ya. Dan akhirnya apa? Saya dengerin yang lain, mumpung lagi nggak ada khotbahnya Pak Eras yang banyak serinya ya. Saya jadi dengerin khotbah yang lain, dan ternyata dari khotbah pendeta lain pun banyak kok yang punya suara kebenaran juga. Jadi jangan merasa kita yang paling punya suara kebenaran. Enggak. Yang punya suara kebenaran itu Bapak. Kemana Bapak mau memberikannya, kita nggak boleh melihat siapa manusianya. Termasuk kepada kita-kita teman-teman di sini. Dan satu perenungan yang saya dapat adalah apa? Kalau kita masih melihat siapa orangnya dan dia harus menjadi siapa dan harus seorang yang kita tahu hidupnya sudah benar menyampaikan firman, kita ingat nggak? Ini kan lagi momen Natal nih. Nah, ini mengingatkan kita kembali di momen Natal ini bahwa yang Tuhan pilih siapa? Maria. Siapa Maria? Orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Dari Nazaret, ya. Jadi Yesus dari Nazaret karena Maria dari Nazaret, kota kecil yang tidak pernah diperhitungkan. Bahkan di Alkitab menulis tidak ada hal baik yang datang dari Nazaret. Ya. Itu mengajar kita bahwa kita ini Maria-Maria di masa kini. Memang kita harus jadi orang besar dulu untuk dipilih Tuhan. Ya. Selalu ada orang yang akan lebih dari kita. Selalu ada orang yang bisa punya kemampuan, harta, apapun yang lebih dari kita. Yes, akan selalu ada. Jadi jangan pernah berkata, oh, pasti ada yang lebih baik dari saya. Emang selalu ada yang lebih baik dari kita. Termasuk saya yang mungkin sering berkata saya bisa ini itu. Saya selalu dari firman yang saya dapat itu saya juga berpikir ya, banyak yang lebih baik dari saya. Tetapi kalau Tuhan maunya saya, kalau Tuhan maunya Michael, Tuhan maunya Kak Feli, Brian, mau apa? Sama seperti Tuhan pilih Maria. Saat Tuhan pilih Maria, Tuhan nggak bilang kamu harus jadi seseorang dulu baru Tuhan pilih. Nggak, ya. Nah itu harus menyadarkan kita masing-masing. Kita harus jadi Maria di masa kini, yang kita nggak melihat siapa diri kita, tetapi ketaatan itu nggak menunggu kita menjadi taat dulu, ya, atau menjadi suci dulu. Nggak. Jadilah seperti Maria, yang terus-menerus ya menjaga dirinya, terus-menerus siap untuk dipakai Tuhan kapanpun, apapun bentuknya, di tempat kita masing-masing. Ya, Maria di tempat-tempat kita masing-masing. Ya, ingat supaya kita tahu gitu bahwa Tuhan tuh mau pakai orang tuh nggak melihat dia harus jadi seseorang dulu. Pak Eras yang sekarang menjadi Pak Eras, kalau kita lihat cerita hidupnya, dulu dia bukan siapa-siapa. Itu Pak Eras. Tetapi Ramuel yang sekarang bukan siapa-siapa, mungkin Ramuel merasa bukan siapa-siapa. Suatu hari kalau Tuhan mau pakai, nggak harus sebesar Pak Eras. Tetapi di tempat Ramuel, di tempat Michael, di tempat Kak Feli, Tini, Brian, Chris, ya Patricia, Sangayu, Rina, Mario, ya Kak Siska, Kak Monik, siapapun kita akan Tuhan pakai dengan cara Tuhan masing-masing, yang nggak harus jadi orang yang paling besar. Tapi di masa kita masing-masing, kita akan dipakai Tuhan dengan cara Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau kasih. Ya. Kalau saya lihat kayak Ayu kan ya, yang berjuang untuk adiknya, ya mungkin nggak akan jadi orang yang paling kaya di dunia ini, tapi dengan apa yang dilakukan itu adalah bagian dia. Saya pun punya bagiannya gitu. Tuhan kasih anak 3 ya kan. Michael akhirnya punya kesempatan, istrinya udah mulai hamil. Yeay, bentar lagi jadi bapak. Dia merasakan penderitaan kita sebagai bapak ya Brian ya. Waduh, Tawa dia waduh, udah bisa buat grup kita ini. Ya grup bapak-bapak ya. Iya. Ya. Kita akan punya cerita yang bertahap, berkala, dan pasti setiap waktu ada yang bisa di-sharing. Jadi jangan pernah takut sharing saya itu nggak selalu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan tentang apa yang ditulis di Alkitab saja. Firman Tuhan adalah apa yang terjadi di hidup kalian, itulah dari firman Tuhan. Yuk perluas. Alkitab nggak berhenti hanya sampai wahyu. Yang berhenti sampai wahyu adalah apa yang Tuhan kirimkan untuk para murid. Ya, itu berhenti di wahyu. Tetapi kita semua adalah Alkitab berjalan di masa sekarang dengan cerita kita masing-masing. Yang suatu hari cerita kita akan dibacakan di LB3. Di depan seluruh manusia.
dan kita dinyatakan layak atau enggak orang seperti kita ada di LB3. Termasuk dosa-dosa kita yang kita punya kejatuhan kita masing-masing yang nggak perlu kita ceritain juga. Tapi kita eh, kalau kita ingat apa yang tadi dibilang Ramuel, pasti sharingnya Ramuel tentang betapa diserang sama iblis itu pasti mengalami kan kejatuhan yang kalau kita ceritain malu-maluin gitu ya. Tapi memang ngerasa kayak aduh bener gitu. Saya pun sama ngerasain doa pagi sekarang jam 5 saya tetap bangun, tetap nyalain gitu. Tapi di depan TV itu biasa kalau Pak Eras agak serius dikit kan enggak ya ngeliatin handphone sambil ini ya, tapi saya tetap usaha tetap baca renungan, tetap usaha karena saya masih berangkat kerja pagi juga setengah 6 masih jalan, oke tetap setengah 6 di mobil saya tetap dengarkan siapapun yang khotbah saya berusaha untuk dengarkan. Dan kemarin kalau dengar apa kata Pak Sutardi yang pagi juga ya, saya ikut ibadah pagi dia mage ya, itu sangat-sangat memberkati saya gitu. Banyak hamba Tuhan yang bisa Tuhan pakai untuk bicara. Ingat, kita nggak melihat hamba Tuhannya, manusianya. Kalau kita melihat Tuhannya, firman itu bisa datang dari manapun. Bahkan saya kembali dengerin dari gereja-gereja lain yang dulu saya pernah bilang, mungkin Brian pernah saya sharing siapa aja saya dengerin ya. Dan kalau dibilang saya dengerin dia lagi, kenapa saya tetap dengerin dia? Walau dulu khotbahnya mungkin berantakan, tapi saya percaya Tuhan bisa pakai orang dan perubahan hidupnya akan membuat saya merasa saya nggak boleh menjudge orang. Siapa kita menjudge orang dengan khotbahnya yang dulu salah, terus dia akan selalu salah. Ya. Dan seperti kemarin kita lihat juga ada kasus ya yang viral juga dan orang-orang menghakimi tokoh agama itu ya. Itu nggak ada bedanya dengan apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus Tuhan Yesus dibawakan wanita yang berzinah, kedapatan berzinah. Artinya apa? Bukan tentang dosa jinahnya, tapi orang yang dibawa, orang yang ketahuan bikin dosa, ketahuan bikin salah diperhadapkan sama Tuhan Yesus. Yang membawa ini siapa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan pendeta pada zaman itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ingat, dia tulis sesuatu di tanah ya, dan dia berkata, siapa yang nggak berdosa lempar duluan. Yuk kita pakai untuk hari ini. Siapapun hamba Tuhan yang menurut kita mungkin berkata yang nggak tepat atau aneh-aneh. Sebelum kita mau ngomongin sesuatu tentang dia yang jelek, coba pertanyakan apakah kita lebih baik dari dia. Kalau enggak, jangan coba-coba menghakimi orang lain. Dan kita akan ingat suara kebenaran yang Pak Eras bilang, yang Pak Eras katakan dan Pak Eras ajarin. Pada saat Pak Eras menyampaikan logos, betapa dia diperlakukan seperti itu. Padahal apa sih yang Pak Eras lakuin sama lu gitu? Emang Pak Eras ngapain kamu sih gitu kan? Pak Eras nggak nyentuh-nyentuh kamu, kenapa kamu sentuh-sentuh begitu? Tapi kita mau lihat bagaimana Yesus dulu diperlakukan dengan gambaran apa yang dilalui Pak Eras hari ini. Dan kita tetap berdoa gitu kan, percaya Tuhan pasti pakai Pak Eras dengan cara Tuhan ya, Tuhan mau merubah sesuatu atau ya kalau bahasanya Kak Andi Pasar Ibu tuh Tuhan lagi meriset apa yang sedang dilakukan Pak Eras. Apakah Pak Eras salah melakukan sesuatu? Kita nggak boleh menjudge apa yang salah, karena pasti biar Tuhan yang berbicara apa yang salah. Dan apakah Pak Eras salah? Siapa yang bisa menghakimi? Kalau memang waktunya Pak Eras istirahat, karena berapa kali dia bilang kita juga kesel dengerinnya ya. Pak Eras pulang dari Surabaya cerita terakhir-terakhir ya. Dia katanya perutnya sakit gitu, tapi dia mengerang, tapi dia tetap nggak bilang sama siapa-siapa. Kita yang denger itu kesel. Pak, istirahat dong gitu loh. Istirahat Pak gitu. Sampai diceritain sama Pak Andri juga bahwa pergerakan Pak Eras tuh kalau orang-orang tuh bilang dia itu sakit itu gimana dia rasanya tuh berjuang untuk bisa sembuh. Kalau dia bukan berjuang untuk bisa sembuh, dia berjuang melawan penyakitnya. Jadi orang yang bukan pengen sembuh, tapi dia pengen melawan penyakitnya. Ya, jadi Pak Eras tuh berusaha untuk nulis, untuk fisioterapi dan lainnya. Dia tuh berjuang untuk bisa bergerak gitu. Jadi dia nggak, aduh gue lagi sakit ya, gue tidur aja lah, lepas. Enggak gitu. Dia berjuang sepenuh hati. Nah, itu membuat kita, aduh kalau dengar itu nyet hati gitu kan ya. Kita sekarang baru sakit kaki aja, aduh kaki lagi sakit, nyambung gereja. Kaki yang sakit bukan mata gitu, bukan kuping yang budak. Kaki yang sakit nggak mau ke gereja gitu ya kan. Nah, itu kan membuat kita, ayo lo, apa sih yang kita lakukan itu? Jadilah seperti Maria yang terus berdoa gitu. Nggak mungkin Maria waktu itu didatangin pada saat dia lagi masak atau dia lagi main-main gitu ya. Zaman dulu gak ada handphone sih emang ya gitu. Tapi nggak mungkin dia lagi main-main atau dia lagi ya pokoknya lagi bersenang-senang sendiri enggak. Saya yakin Maria waktu didatangi malaikat itu pasti sedang berdoa ya. Makanya pada saat dia berdoa malaikat datang sampai dia nggak sadar, sampai malaikat itu bilang kan jangan takut, pasti dia juga takut yang selalu didramatisir malaikat itu mukanya menakutkan. Ya whatever lah pendeta-pendeta dengan dramatisir khotbahnya. Tapi kita udah melihat bagaimana pesan yang dikasih Pak Eras sebelum Pak Eras sakit. Apa pesannya? Jangan percaya sama orang yang hanya sekedar menyampaikan.
firman tapi tidak menghidupinya. Artinya tidak ada buah dari kehidupan yang bisa kita lihat. Ya, kalau dulu orang bilang, udah dengerin khotbahnya jangan lihat orangnya. Sekarang kita nggak boleh. Kita benar-benar harus melihat siapa orang yang berkhotbah itu untuk kita teladani. Tetapi firmannya tetap kita dengar. Nggak salah juga. Makanya saya bilang tadi, dengar khotbahnya, tapi yang mau teladani hidupnya, tunggu dulu. Kita telisik dulu. Karena setiap orang, ingat, nabi bisa menyampaikan firman. Tapi ternyata nabi itu juga belum tentu melakukan firman. Ya. Belajar dari Alkitab. Apa yang dilakukan Yunus, sedih nggak? Nah, itu kan kita belajar. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Pada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda Yunus. Apa maksud tanda Yunus? Pada saat Tuhan menyelamatkan Niniwe, mereka bukannya senang, tapi mereka malah marah. Ya, itu kan apa yang terjadi di zaman Yesus ya. Tuhan mau menyelamatkan semua bangsa, tetapi malah mereka marah. Karena mereka merasa yang layak diselamatkan itu hanya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, jangan sampai kita merasa kayak kita yang paling benar di GSKI ini, kita yang paling punya suara kebenaran, kita merendahkan orang, tapi kita sendiri yang kita bahas hari ini. Berdoa juga kagak gitu kan. Mulai males, baca firman Tuhan juga enggak gitu kan. Dikasih renungan tiap hari yang dibagiin sama siapa namanya? Agnes ya. Ya, Agnes dengan segala kekurangannya aja bisa berbagi di grup kita gitu ya kan ya. Itu membuat saya tuh kayak nyet gitu loh. Oh, dia bisa berbagi seperti itu. Maka saya nggak boleh malas membagikan ke grup yang ada yang lain. Apalagi saya kan dipercaya sama Homeless gitu kan. Saya yang gantian setiap pagi saya nge-spam ke masing-masing grup Homeless untuk bagi renungan. Dan saya harus bangun jam 5 gitu kan. Supaya mereka tahu saya bangun jam 5 sama menyemangatin mereka. Oh, ini Pak Alis bangun jam 5 nih gitu. Berarti dia juga masih bangun. Berat gitu. Ya semoga kalian akan mendapatkan pelayanan kalian masing-masing ya. Dan ingat, akan ada masanya kita menjadi Maria yang Tuhan percayakan untuk Tuhan berikan pekerjaan besar. Tetapi sahabat-sahabat, sampai saat itu tiba, ya tetaplah berdoa, dan dalam doa kalian, ya cobalah untuk mulai berdoa tanpa meminta. Nah, tapi berdoalah bertanya, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau berita tanya, saya doa nggak? Ya kalau bilang doa, saya doa, tapi doa saya udah banyak nggak minta-minta lagi. Sakit aja udah minum obat aja gitu. Dan waktu saya berdoa apa? Saya coba mirip sama Pak Eres lakukan. Kalau bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi saya doa, dan akhirnya saya sering gitu bangun lagi jam 1 pagi gitu. Karena kan Pak Eres berlutut berdoa. Ya tidur habis itu, emang tidur gitu. Tapi daripada ya bangun jam 1 malam ngeliatin sosial media, biasa kan begitu kan, bangun malam kayak di scrolling biar bisa ngantuk. Percayalah, jam 1 malam bangun scrolling bukannya ngantuk, malah makin seger gitu. Malah nggak bisa bangun, nggak bisa tidur lagi. Aduh, saya nggak gitu. Yang bikin saya bisa tidur lagi adalah pas saya doa gitu kan ya. Saya doa bener kayak Romel. Ya doa baru 3 menit, mungkin 2 menit, 1 menit langsung ngorak lagi gitu kan. Tapi kan saya jadi bisa tidur nyenyak lagi. Ya, kalau saya kaget lagi bangun saya doa lagi, Tuhan apa yang mesti besok dilakukan. Dan terus ngalor ngidul kemana-kemana karena punya ngantuk ya, tidur hilang lagi. Tapi nyadar, ini kok ngalor ngidul ngomongnya ya. Ya, dan itulah pengalaman yang saya bagikan gitu. Itu pengalaman saya. Jadi lucu-lucu sendiri kadang gitu. Dan di situ saya menyadari ternyata memang benar apa yang Paras bilang, susah untuk berdoa 5 menit aja gitu. Ternyata saya ngalamin juga, iya. Habis bertanya, lama-lama mulai minta lagi. Tuhan, kalau boleh besok tunjukin saya harus ngapain. Nah, minta lagi, minta lagi. Tapi mintanya nggak minta, Tuhan besok berikan berkat, udah nggak gitu. Saya hanya minta, Tuhan besok berikan apa yang mesti saya lakukan, kasih tahu saya mesti gimana menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah itu. Hanya Tuhan yang bisa kasih jalan keluar gitu. Dan sampai kalian akan menemukan masalah besar di hidup kalian. Ingat, apa yang Baras bilang, yang diajarkan, kalau kalian mau lihat Tuhan yang besar, masalah kalian harus besar juga. Yuk, kita cari masalah yang besar. Ya, selamat malam. Yuk, Frankie sama Eva.